Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 259, hanya seekor binatang buas. Semua kesedihan yang mendalam dan menggema, rasa sakit dan kebencian yang tak kunjung pudar, hanya dengan satu senyuman sinis, Ningsi mampu menyampaikan semuanya. Kali ini, semua orang benar-benar diam. Hingga akhir syuting, tak seorang pun berani bersuara, bahkan bernapas dengan keras, takut mengganggu jiwa yang sedih dan indah itu. Bahkan ada beberapa orang yang matanya sudah merah, dan air matanya pun jatuh tanpa mereka sadari. Baru ketika sutradara Guo Qisheng memberi isyarat bahwa syuting telah berakhir dan lokasi mulai cerah, semua orang tiba-tiba tersadar dan pulih dari kesedihan. Astaga, saya benar-benar menangis saat menonton adegan itu. Wah, aku juga. Hatiku terasa sangat berat. Dr. Sunku benar-benar meninggal. Akting Ningsi benar-benar luar biasa. Sekarang aku sadar, klip tambahan yang mereka rilis itu hanya setetes air di lautan. Dan akhirnya aku mengerti mengapa Guo Qisheng bersikeras dan bersikeras menggunakannya. Mengapa Ningsi tidak menjadi pemeran utama wanita? Dibandingkan dengan pemeran utama wanita yang sangat berbudi luhur dan bermoral, Sang Huang Yingrong, Mencangge, karakter ini jauh lebih mendalam. Di ruang ganti, rasa sakit dan aura pembunuh di sekitar Ningsi belum memudar setelah riasannya dihapus, sampai-sampai Xiao Tao, yang membawakannya makan siang, tidak berani mendekatinya. Pada saat ini, Jiang Muye mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Karena sudah terbiasa dengan situasi ini, ia berkata, tinggalkan makanannya di sini, dan biarkan dia sendiri, dia akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Oh. Xiao Tao baru saja meletakkan bekal makan siangnya dan bergegas pergi, masih sedikit ketakutan. Penampilan Ningsi tadi benar-benar mengerikan, seolah-olah dia telah dirasuki. Sekitar 5 menit kemudian, Ningsi terbebas dari kesurupan, dan segera tersadar kembali. Dia meregangkan tubuhnya, memutar lehernya, dan mengeluh, sial. Aku sudah terlalu dalam kali ini, aku hampir tidak bisa kembali. Jiang Muye menatapnya dengan wajah muram. Tidak bisakah kau merasa puas? Orang lain yang ingin bertindak sepertimu akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk kembali. Beberapa bahkan mungkin menjadi gila karenanya. Tapi untukmu, kau kembali dalam waktu kurang dari 1 jam, apalagi yang kau inginkan. Dasar binatang. Karena dia sudah mati sepanjang waktu di tempat kejadian tadi, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Ningsi. Ketika dia khususnya pergi menonton rekaman ulang, dia benar-benar tercengang. Dia hampir merasakan cinta Ningsi padanya, sedalam lautan dan akan bertahan selamanya. Di mana kakak Ziziku? Aku belum bertanya pada kakak Zizi tentang penilaiannya terhadapku. Ningsi panik. Begitu dia mengatakannya, Lin Zizi langsung mendorong pintu dan masuk. Dia melihat jam tangannya dan berkata dengan ekspresi tergesa-gesa, Ningsi, aku akan kembali ke kantor sore ini. Kamu bisa pergi sendiri. Jadi kau akan pergi. Ningsi sedikit kecewa. Karena aku sudah tidak dibutuhkan di sini, kata Lin Zizi dengan senyum yang jarang terlihat. Mendengar perkataannya, Ningsi langsung merasa segar kembali, ini tidak diragukan lagi merupakan penegasan terbesar atas keterampilannya dan kepercayaan terbesar yang diberikan Suster Zizi kepadanya. Kalau begitu, silakan saja. Aku sendiri akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Setelah Ningsi mengantar Lin Zizi keluar dan kembali dengan langkah yang ringan, Jiang Muye menatapnya dengan jijik. Lihatlah perilakumu yang sok tahu. Ningsi membalas tatapannya dengan pandangan meremehkan. Kau hanya iri karena hubunganku dengan Suster Zizi begitu baik. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Karena dia harus menanggung sampah sepertimu, Suster Zizi lebih menyayangiku, bayi yang penurut ini. Jiang Muye mencibir dingin, ekspresinya mengatakan bahwa dia terlalu sederhana dan naif. Silakan saja dan berbahagialah dengan dirimu sendiri. Kamu akan mengalami masa sulit di masa depan. Apakah kamu pikir wanita itu santai? Jika saatnya tiba dan kamu tersiksa sampai kamu mulai menangis untuk orang tuamu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu.